Alex Mercer duduk di dalam ruang briefing CIA yang dingin. Temboknya penuh dengan layar besar menampilkan peta dunia, garis merah, dan titik-titik yang terus berkedip. Di luar gedung, Washington DC tampak sibuk seperti biasa. Namun di ruangan itu, dunia seakan punya wajah lain, penuh rahasia, ancaman, dan intrik yang tidak pernah sampai ke koran pagi. Alex bukan agen baru. Ia sudah bertahun-tahun menjalani hidup dalam bayangan, melacak jaringan narkotika internasional, menggagalkan serangan teroris, hingga membongkar kasus korupsi lintas negara. Namun kali ini, tugas yang ia terima jauh berbeda dari biasanya. Kepala Divisi Intelijen, seorang pria parubaya dengan suara berat bernama Richard Sloan, memulai penjelasan dengan nada serius yang membuat semua orang di ruangan menahan napas. "Alex," kata Sloan sambil menatap langsung ke matanya. "Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada senjata nuklir atau teknologi militer. Sesuatu yang sudah lama hilang dari catatan sejarah. Kami menyebutnya Codes Veritas." Nama itu terdengar asing, bahkan bagi Alex yang terbiasa dengan misi internasional. Sloan melanjutkan, "Ini adalah kitab kuno yang disebut-sebut menyimpan rahasia besar umat manusia. Naskah yang dipercaya pernah ada sebelum era peradaban modern, tapi hilang begitu saja tanpa jejak. Ada desas-desus bahwa kitab ini menyimpan ajaran yang bisa mengguncang tatanan dunia, baik dari sisi politik maupun keagamaan." Alex mengerutkan kening. Kenapa baru sekarang kita peduli? Kalau kitab itu hilang ratusan tahun lalu, apa yang membuatnya penting hari ini? Sloan menekan sebuah tombol di panel meja. Layar besar di belakangnya menampilkan serangkaian dokumen rahasia, foto manuskrip kuno, dan rekaman satelit. Karena dalam 3 bulan terakhir, beberapa fragmen naskah yang diakini bagian dari Codes Veritas muncul di pasar gelap. Lalu, sejumlah akademisi independen yang menelitinya hilang secara misterius. Salah satunya profesor sejarah dari Istanbul, dan seorang pakar manuskrip dari Oxford. Alex menatap layar itu lama, mencoba menyerap informasi. Hilangnya akademisi jelas bukan kebetulan. Jadi ada pihak yang mengincar kitab itu. Sloan mengangguk pelan. Bukan hanya satu pihak. Ada organisasi bayangan, kelompok elit yang selama berabad-abad mengendalikan informasi sejarah. Mereka tidak ingin kebenaran di dalam kitab itu terungkap. Intelijen internasional percaya mereka berada di balik hilangnya para akademisi. Alex menarik napas dalam. Apa misi saya? Temukan kitab itu. Atau setidaknya, temukan siapa yang menguasainya sekarang. Kamu akan bekerja diam-diam, tanpa jejak resmi CIA. Jika tertangkap, kami tidak akan bisa melindungimu. Hening sejenak. Alex sudah terbiasa dengan misi berisiko, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Misi ini bukan sekadar menyelamatkan nyawa atau menjaga stabilitas politik. Ini menyangkut sejarah, iman, bahkan mungkin makna hidup umat manusia. Ia merasa ada beban moral yang lebih berat dari biasanya. "Dan saya bekerja sendirian?" tanya Alex. Sloan membuka berkas lain. "Tidak. Kamu akan butuh seseorang yang mengerti konteks sejarah manuskrip kuno. Kami sudah menghubungi Dr. Leila Rahman, seorang sejarawan dan ahli manuskrip yang bekerja di Kairo. Dia salah satu dari sedikit orang yang bisa menafsirkan teks kuno dengan akurat. Tapi, dia cukup keras kepala dan tidak mudah dibujuk." Alex tersenyum tipis. Ia tahu apa artinya bekerja dengan orang sipil. Ribet, penuh pertanyaan, dan seringkali menghambat. Tapi kalau benar kitab itu sepenting yang digambarkan Sloan, maka peran Dr. Leila sangat penting. Sloan menutup berkas dan menatap Alex dengan tatapan yang jarang ia tunjukkan, tatapan penuh kecemasan. "Alex, dengar baik-baik. Misi ini berbeda. Jika kamu berhasil, dunia mungkin akan berubah. Jika gagal, mungkin tidak ada yang akan tahu kamu pernah ada." Malam itu, Alex duduk di apartemennya, memandang kota Washington yang diterangi lampu jalan. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa, berusia akhir 30-an, tubuh atletis,
wajah tenang. Namun di balik itu, pikirannya bekerja tanpa henti, merancang strategi, memikirkan kemungkinan, dan mencoba memahami apa arti dari semua ini. Ia membuka berkas digital yang diberikan Sloan. Foto-foto manuskrip kuno, fragmen yang sobek, catatan akademisi yang hilang. Semuanya tampak tidak masuk akal, tapi sekaligus menggelitik rasa ingin tahunya. Apakah benar ada kitab yang menyimpan rahasia besar tentang umat manusia? Atau ini hanya permainan politik internasional yang menggunakan mitos kuno sebagai alasan? Di satu halaman, ia menemukan catatan tangan seorang profesor dari Istanbul yang menghilang. Jika benar kitab ini ada, maka dunia belum siap menerimanya. Kebenaran terlalu berbahaya bagi mereka yang menggantungkan kekuasaan pada kebohongan. Kata-kata itu membuat Alex semakin gelisah. Ia tahu tugas ini bukan sekadar misi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan ia pahami sepenuhnya. Esok paginya, Alex terbang ke Kairo dengan identitas palsu, paspor diplomat, nama samaran, dan kisah penutup yang rapi. Semua prosedur standar. Tapi di dalam hati, ia sadar bahwa kali ini ia bukan hanya melawan organisasi kriminal atau jaringan teroris. Ia akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih sulit, kebenaran sejarah yang sudah dikubur selama berabad-abad. Pesawat meluncur di langit biru, meninggalkan Amerika. Alex menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya melayang. Ia tahu bahwa begitu menapakkan kaki di tanah Mesir, semuanya akan berubah. Tidak ada jalan kembali. Baiklah, gumamnya pelan. Mari kita cari kitab itu. Pesawat yang membawa Alex mendarat di Kairo menjelang siang. Udara gurun terasa panas menyengat begitu ia keluar dari bandara. Kota itu ramai, penuh dengan suara klakson, orang berteriak menawarkan barang dagangan, dan aroma rempah yang memenuhi udara. Bagi banyak orang, Kairo hanyalah kota tua yang hiruk-pikuk, tetapi bagi Alex, ini adalah pintu gerbang menuju sebuah misi yang bisa mengubah sejarah. Ia menunggu di sebuah kafe kecil dekat Universitas Kairo. Dari informasi yang diberikan Sloan, Dr. Leila Rahman biasa menghabiskan waktu di sana setelah mengajar. Kafe itu sederhana, kursi kayu, dinding dipenuhi buku-buku tua, dan aroma kopi Arab yang pekat. Alex duduk di pojok, memperhatikan orang-orang lalu lalang sambil meneguk kopinya. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana kain, berusaha tampil seperti turis akademisi agar tidak menarik perhatian. Setelah hampir 1 jam, seorang wanita muda masuk. Ia mengenakan jilbab sederhana, membawa tumpukan buku, dan kacamata tipis bertengger di hidungnya. Wajahnya serius, tetapi sorot matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Alex mengenalinya segera, Dr. Leila Rahman. Leila menghampiri meja barista, memesan kopi, lalu duduk di dekat jendela. Alex berdiri, menghampiri, lalu memperkenalkan diri dengan suara rendah. Dr. Leila Rahman. Wanita itu menoleh, menatap Alex dengan curiga. Ya, Anda siapa? Alex duduk tanpa menunggu izin, lalu menyodorkan kartu nama dengan nama samarannya sebagai peneliti independen. Saya Alex. Saya ditugaskan untuk meminta bantuan Anda. Ada sesuatu yang sangat penting, menyangkut manuskrip kuno. Leila mengerutkan kening. Saya sudah bilang pada rekan-rekan Anda, saya tidak mau terlibat. Terlalu berbahaya. Alex tetap tenang. Saya tahu risiko yang Anda maksud. Tapi Anda juga tahu, jika kita membiarkan ini, kebenaran akan tetap terkubur. Kitab itu bisa mengubah cara kita memahami sejarah umat manusia. Leila menatapnya lama, lalu berbisik. Anda dari CIA, bukan? Alex tersenyum tipis. Anggap saja saya orang yang ingin menemukan kebenaran. Sama seperti Anda. Percakapan mereka berlanjut, penuh ketegangan. Leila awalnya menolak keras. Ia tahu banyak cerita gelap tentang orang-orang yang mencoba mendekati Codes Veritas. Ada sejarawan yang hilang, peneliti yang meninggal mendadak,
Bahkan keluarganya sendiri pernah mendapat ancaman ketika ia menulis artikel tentang manuskrip Mesir kuno. "Saya hanya seorang akademisi," kata Leila dengan nada getir. "Saya meneliti manuskrip untuk ilmu, bukan untuk masuk ke dalam permainan politik global." Alex mencondongkan tubuh ke depan. "Justru karena Anda akademisi, Anda dibutuhkan. Tanpa Anda, saya hanyalah seorang agen yang membawa senjata tanpa tahu harus mencari apa. Tapi dengan keahlian Anda, kita bisa menafsirkan petunjuk yang bisa membawa kita ke kitab itu. Bukankah tujuan Anda sebagai sejarawan adalah menemukan kebenaran?" Leila terdiam. Kata-kata Alex menusuk hatinya. Ia memang bermimpi suatu hari bisa menemukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah yang selama ini menggantung. Namun ketakutan selalu lebih kuat. Ia tahu apa artinya jika melawan kelompok elit yang punya kekuasaan menjaga rahasia itu. "Kalau saya membantu, mereka akan memburu saya juga," kata Leila lirih. Alex menatapnya dengan serius. "Percayalah, mereka sudah memburu Anda sejak lama. Pertanyaannya hanya, apakah Anda ingin lari terus, atau Anda ingin melawan dengan cara yang benar?" Leila menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Matanya beralih keluar jendela, melihat keramaian jalan Kairo. Ada pergulatan besar dalam dirinya. Antara keinginan untuk lari dari bahaya, dan hasrat untuk mengungkap kebenaran yang mungkin akan mengubah dunia. Mereka berjalan keluar dari kafe menjelang sore. Langit Kairo mulai berubah jingga. Di trotoar yang ramai, Leila akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah, saya akan membantu Anda. Tapi dengan satu syarat, semua penemuan harus tetap dicatat dalam konteks ilmiah. Tidak ada manipulasi politik, tidak ada sensor dari pihak manapun." Alex mengangguk. "Itu janji." Leila menatapnya tajam, seolah ingin memastikan ia tidak berbohong. Lalu ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map lusuh berisi fotokopi manuskrip kuno. "Ini petunjuk pertama. Fragmen ini ditemukan di perpustakaan kuno Aleppo sebelum hancur dalam perang. Dari sini, kita bisa mulai." Alex menerima map itu, merasakan bobotnya seolah bukan sekadar kertas, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tahu, keputusan Leila untuk bergabung bukan hanya keberanian, tapi juga titik balik bagi perjalanan mereka. Saat mereka berjalan di antara keramaian kota, Alex sadar bahwa ia baru saja mendapat sekutu yang tak tergantikan. Namun di balik itu, bayangan ancaman juga semakin dekat. Organisasi bayangan pasti sudah tahu langkah mereka. Perjalanan Alex dan Leila berlanjut ke Timur Tengah, tepatnya ke kota tua yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan berabad-abad lalu. Fragmen manuskrip yang dibawa Leila menunjuk pada sebuah perpustakaan kuno di pinggiran kota Mosul. Tempat itu pernah hancur dilanda perang, tapi kabarnya ada bagian bawah tanah yang masih tersisa. Mereka berangkat dengan identitas baru, Alex sebagai jurnalis investigasi, Leila sebagai konsultan budaya. Mobil sewaan membawa mereka melewati jalanan berdebu, melewati bangunan yang dipenuhi lubang peluru. Dari luar, kota itu tampak seperti luka terbuka akibat perang yang panjang. Namun bagi mereka berdua, di balik reruntuhan ini mungkin tersembunyi jejak kebenaran yang selama ini dicari. Pintu perpustakaan kuno itu sudah setengah runtuh. Dindingnya penuh retakan, pintu kayu lapuk digantikan seng karatan. Alex menyalakan senter kecil dan melangkah masuk. Bau debu bercampur dengan kelembapan memenuhi udara. Suasana begitu hening, hanya suara langkah kaki mereka berdua yang terdengar. "Menurut catatan," bisik Leila sambil membuka map, "perpustakaan ini punya ruang bawah tanah. Dulu, manuskrip-manuskrip penting disimpan di sana agar tidak terbakar saat serangan." Alex mengangguk. Mereka menelusuri lorong gelap, menyusuri tangga sempit yang nyaris runtuh. Jantung Leila berdebar kencang. Baginya, ini bukan sekadar misi. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang bagaimana ilmu pengetahuan kuno hilang akibat perang, dijarah, atau dihancurkan.
Kini ia punya kesempatan melihat sisa-sisanya secara langsung. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan rak-rak kosong yang penuh debu. Namun di sudut ruangan, ada sebuah peti besi setengah terkubur reruntuhan. Alex membersihkan debu dan membuka kunci tua yang berkarat dengan alat khusus. Dengan suara berderit pelan, peti itu terbuka. Di dalamnya, ada gulungan kertas tua, sudah rapuh dimakan usia. Leila berhati-hati mengambilnya, menggunakan sarung tangan khusus. Ia menyalakan lampu portabel, lalu mulai membaca tulisan yang nyaris pudar. Ini, bahasa Aram kuno, gumam Leila. Fragmen doa atau mantra. Tapi ada satu bagian yang menarik. Ia menunjuk kalimat yang samar. Kebenaran tidak boleh dibawa ke terang, karena cahaya akan membakar dunia. Alex menatap tulisan itu lama. Kata-kata yang sederhana, tapi seolah menyimpan peringatan besar. Apakah ini bagian dari Codes Veritas? Leila mengangguk pelan. Bisa jadi. Atau setidaknya, ini fragmen yang menyinggung keberadaannya. Sebelum mereka sempat mendalami lebih jauh, terdengar suara langkah dari atas. Alex segera memberi isyarat diam. Mereka mematikan lampu portabel, hanya menyisakan senter kecil. Dari tangga, terlihat bayangan beberapa orang turun dengan senjata. Tidak mungkin ini kebetulan, bisik Alex. Ada yang sudah tahu kita ada di sini. Mereka bersembunyi di balik rak kayu yang setengah roboh. Leila menahan napas, memeluk gulungan manuskrip rapuh di tangannya. 3 orang bersenjata masuk, berbicara dalam bahasa asing yang tidak begitu jelas. Mereka memeriksa ruangan, menyorotkan senter ke setiap sudut. Alex diam-diam meraih pistol kecil yang disembunyikan di pinggangnya. Tapi ia tahu, menembak berarti mengundang lebih banyak bahaya. Lebih baik diam, menunggu momen yang tepat. Leila menutup mata, berdoa dalam hati meskipun ia tahu mereka sedang mengejar sesuatu yang dianggap berbahaya bagi agama dan sejarah. Setelah beberapa menit tegang, para pria bersenjata itu meninggalkan ruangan, tampak tidak menemukan apa-apa. Alex dan Leila baru berani bernapas lega. Namun jelas, ini pertanda bahwa mereka sedang diawasi. Malam itu, mereka menginap di sebuah penginapan sederhana di kota kecil dekat perbatasan. Leila membuka kembali manuskrip yang mereka temukan. Tangannya bergetar saat menyalin tulisan ke laptop. Alex, katanya pelan, ini bukan sekadar doa. Ada kode tersembunyi di dalam teksnya. Pola huruf tertentu jika dibaca ulang membentuk koordinat. Alex mendekat. Koordinat apa? Leila menatap layar laptopnya, lalu menelan ludah. Eropa. Lebih tepatnya, sebuah kota tua di Italia. Sepertinya manuskrip berikutnya ada di sana. Alex menatapnya lama. Itu berarti perjalanan kita baru saja dimulai. Leila mengangguk, tapi wajahnya cemas. Dan itu juga berarti, organisasi bayangan pasti sudah menunggu di sana. Alex menyalakan rokok, menatap keluar jendela penginapan yang menghadap ke jalan sepi. Ia sadar, mereka tidak hanya mencari kitab kuno. Mereka sedang memasuki permainan lama yang dijaga oleh orang-orang berkuasa. Setiap langkah ke depan berarti semakin dekat pada kebenaran, dan semakin dekat pada bahaya yang tidak bisa mereka hindari. Pagi itu, mereka sudah berada di Roma. Perjalanan panjang dari Mosul melelahkan, tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Koordinat dari manuskrip kuno menunjuk ke sebuah perpustakaan bawah tanah yang berada di balik gereja tua di pusat kota. Alex dan Leila berjalan menyusuri jalanan berbatu yang ramai dengan turis, seolah-olah mereka hanyalah pengunjung biasa. Padahal, di balik raut wajah tenang mereka, ada rasa tegang yang tak terucapkan. Roma, gumam Leila sambil menatap bangunan tua yang menjulang. Kota yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Alex menatap gereja tua di depan mereka. Dari luar tampak biasa, turis keluar masuk, kamera mengarah ke patung dan arsitektur kuno. Namun, menurut catatan yang mereka dapat dari fragmen manuskrip,
ada ruang bawah tanah yang tidak tercatat di arsip resmi. Ruangan itu diyakini digunakan oleh sekelompok kecil penjaga naskah sejak abad pertengahan. Mereka menunggu hingga malam. Saat gereja sudah sepi, Alex menggunakan akses pintu samping yang ia dapatkan dengan sedikit bantuan dari jaringan informan. Tangga sempit membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan rak kayu berisi manuskrip tua, debu menempel tebal, dan udara lembab yang menyesakan. Leila menyalakan lampu kecil. Ia memeriksa rak demi rak, mencari tanda yang sesuai dengan fragmen sebelumnya. Tiba-tiba, ia berhenti di depan sebuah panel batu. Alex, lihat ini. Ada simbol yang sama seperti di fragmen Aleppo. Alex meraba permukaan batu, menemukan celah kecil. Dengan hati-hati ia menekan bagian tertentu, dan panel itu bergeser, menyingkap ruangan rahasia. Di dalamnya, terdapat sebuah meja kayu tua dengan manuskrip tebal di atasnya. Leila mendekat dengan penuh rasa hormat, seakan ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang sakral. Ia membuka halaman pertama. Tulisan Latin kuno memenuhi kertas perkamen. Namun sebelum ia sempat membacanya lebih jauh, terdengar suara langkah kaki. Alex refleks mematikan lampu. Mereka berdua bersembunyi di balik pilar. Dari pintu masuk, 4 orang pria bersetelan hitam masuk. Wajah mereka dingin, gerakan terlatih. Mereka tidak terlihat seperti pencuri biasa. Mereka adalah orang-orang dari organisasi bayangan. Leila menatap Alex dengan panik. Alex memberi isyarat untuk tetap diam. Para pria itu mendekati meja. Salah satu dari mereka mengeluarkan alat pemindai, memotret halaman manuskrip. Mereka bekerja cepat, seolah sudah tahu apa yang mereka cari. Salah seorang pria berambut perak, jelas pemimpin mereka, berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kita tidak boleh membiarkan ini jatuh ke tangan orang luar. Codes harus tetap tersembunyi, demi kestabilan dunia." Kata-kata itu menusuk telinga Leila. Ia baru pertama kali mendengar pernyataan langsung dari mulut orang-orang yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Sementara itu, Alex hanya semakin yakin bahwa organisasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Saat para pria itu selesai, mereka meninggalkan ruangan dengan membawa salinan digital manuskrip. Alex dan Leila tetap bersembunyi sampai keadaan benar-benar sepi. Baru setelah itu, mereka kembali ke meja kayu. Leila membuka halaman lain, membaca cepat. Matanya membesar. "Alex, dengar ini. Kitab ini menyinggung ajaran yang hilang dari peradaban kuno. Ada petunjuk bahwa kebenaran tentang asal-usul manusia berbeda dari yang kita tahu sekarang. Tidak hanya soal agama, tapi juga sejarah peradaban dunia." Alex terdiam. Ia tahu, jika hal ini sampai terbongkar, konsekuensinya akan sangat besar. Negara, agama, bahkan fondasi budaya bisa goyah. Malam itu, mereka kembali ke penginapan kecil. Leila menyalin beberapa bagian teks ke laptopnya. Namun tangannya bergetar. "Alex, sekarang saya benar-benar paham kenapa organisasi itu ada. Mereka sudah berabad-abad menjaga agar kebenaran ini tidak muncul. Bagi mereka, membiarkan dunia tetap percaya pada versi sejarah yang ada adalah cara menjaga ketertiban." Alex menghela napas panjang. Tapi pada saat yang sama, itu berarti mereka telah memonopoli kebenaran, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diketahui. Leila menatap Alex dengan raut wajah penuh dilema. Kalau kebenaran ini benar-benar muncul, apakah dunia siap? Atau malah hancur karena konflik baru? Alex tidak menjawab. Ia tahu, pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan mudah. Tetapi satu hal pasti, mereka sekarang menjadi musuh langsung organisasi bayangan. Dan organisasi itu tidak akan berhenti sampai mereka berhasil membungkam siapapun yang mencoba membuka tabir rahasia. Perjalanan Alex dan Leila baru memasuki babak yang lebih berbahaya. Mereka bukan lagi sekadar pencari kitab kuno. Mereka kini lawan dari sebuah kekuatan global yang hidup dalam bayang-bayang sejarah.
2 minggu berikutnya, Alex dan Leila hidup berpindah-pindah. Dari Roma mereka menuju Jenewa, kemudian ke Berlin, dan akhirnya New York. Setiap kota menyimpan potongan teka-teki yang lebih besar. Fragmen manuskrip yang mereka bawa, jika disusun dengan benar, menunjuk pada lokasi-lokasi arsip tersembunyi yang selama ini tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Di Jenewa, mereka menyusuri sebuah bunker tua peninggalan Perang Dunia Kedua. Bunker itu kini dijadikan arsip rahasia, dikelola oleh sebuah yayasan swasta yang memiliki izin khusus dari pemerintah Swiss. Dengan bantuan kontak Alex, mereka berhasil masuk. Leila menemukan gulungan naskah yang ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Teks itu bercerita tentang sebuah kitab yang diakini mampu membuka mata manusia pada kebenaran asal-usulnya. Leila membaca dengan suara pelan. Naskah ini menyinggung tentang pengetahuan yang dihilangkan dengan sengaja agar manusia tetap berada dalam kebodohan yang terkendali. Alex mendengarkan dengan seksama. Jadi, ini bukan hanya tentang agama atau sejarah. Ini tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Mereka yang menguasai pengetahuan, menguasai dunia. Leila mengangguk pelan, menyadari bahwa misi mereka semakin berbahaya. Perjalanan membawa mereka ke Berlin. Di perpustakaan tua yang tersembunyi di balik gedung pemerintah, Leila menemukan catatan seorang biarawan abad pertengahan. Catatan itu bukan sekadar dokumentasi religius, melainkan pengakuan seorang saksi mata. Ia menulis bahwa kitab suci kuno pernah dibawa ke Eropa oleh sekelompok pedagang rahasia, kemudian disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan penguasa. Dalam catatan itu juga disebutkan bahwa ada sekelompok penjaga yang akan memastikan kebenaran tetap terkunci. Ini sama dengan organisasi bayangan, kata Alex. Mereka sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Leila menutup buku itu dengan wajah muram. Berarti mereka bukan sekadar kelompok elit modern. Mereka adalah pewaris dari para penjaga awal. Tradisi mereka turun-temurun. Di New York, Alex menggunakan aksesnya untuk masuk ke sebuah arsip rahasia milik sebuah universitas ternama. Arsip itu tidak terbuka untuk umum. Bahkan sebagian besar staf universitas tidak tahu keberadaannya. Di dalam ruangan yang dijaga ketat, Leila menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Peta kuno dunia yang berbeda dari peta modern. Lihat ini, katanya sambil menunjuk ke sebuah wilayah yang tidak tercatat di peta modern. Ada benua yang hilang. Atau mungkin, wilayah yang sengaja dihapus dari catatan. Alex menatapnya dengan penuh pertanyaan. Apakah kitab itu ada di sana? Leila tidak menjawab. Namun matanya bersinar dengan rasa penasaran yang bercampur kecemasan. Ia sadar, mereka sedang berada di jalur yang bisa membawa mereka pada sesuatu yang sangat besar, jauh lebih besar dari dugaan awal. Namun, di setiap kota yang mereka singgahi, selalu ada bayangan yang mengikuti. Orang-orang misterius dengan pakaian biasa tapi gerakan terlalu disiplin untuk dianggap turis. Mobil yang berhenti terlalu lama di dekat hotel mereka. Sinyal komunikasi yang sesekali terganggu. Alex tahu, organisasi bayangan tidak pernah kehilangan jejak mereka. Suatu malam di New York, saat mereka kembali ke apartemen sewaan, Alex menemukan pintu sedikit terbuka. Ia memberi isyarat pada Leila untuk tetap di belakang, lalu masuk dengan pistol terarah. Ruangan tampak berantakan. Laptop Leila hilang, begitu juga sebagian catatan manuskrip. Leila menutup mulutnya, menahan tangis. Mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka tahu semua langkah kita. Alex menenangkan dengan suara tegas. Kita masih punya salinan. Dan kita masih tahu tujuan akhir. Mereka mungkin lebih kuat, tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya. Keberanian untuk mengungkap kebenaran. Malam itu mereka duduk berdua di balkon apartemen, menatap gemerlap lampu Manhattan. Leila terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Alex, apa yang akan terjadi jika benar kita menemukan kitab itu? Dunia bisa kacau. Pemerintah, agama, masyarakat,
Semua bisa retak karena kebenaran yang tidak pernah mereka bayangkan. Alex memandang jauh ke cakrawala. Mungkin. Tapi apa kita bisa membiarkan kebohongan terus mengendalikan hidup manusia? Bukankah itu sama saja dengan membiarkan organisasi bayangan menang? Leila menatapnya. Dalam hatinya, ia tahu Alex benar. Tapi ketakutan itu tetap ada. Ia bisa merasakan, semakin dekat mereka pada kitab suci yang hilang, semakin besar taruhannya. Ini bukan lagi sekadar pencarian akademis. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kekuasaan. Dan perjalanan mereka masih panjang. Arsip-arsip yang tersisa masih menyimpan rahasia. Namun satu hal jelas, setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada inti konspirasi global yang selama ini hanya dibisikkan dalam bayangan. Musim dingin mulai menyelimuti Eropa ketika Alex dan Leila tiba di Praha. Kota itu indah, dengan bangunan bersejarah yang berdiri kokoh di sepanjang jalan berbatu. Namun bagi mereka, keindahan itu hanya menjadi latar bagi sebuah permainan berbahaya yang semakin mendekati puncaknya. Mereka baru saja menerima informasi dari salah satu kontak Alex di CIA. Ada seorang informan yang tahu lebih banyak tentang keberadaan kitab itu. Informan itu bernama Daniel Harker, seorang mantan agen intelijen Inggris yang kini hidup dalam pelarian. Ia bersedia bertemu, tetapi dengan syarat pertemuan dilakukan secara rahasia di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Alex merasa ragu, namun tidak ada pilihan lain. Malam itu, mereka tiba di gudang dengan hati-hati. Lampu temara menggantung di atap, dan suara tetesan air bergema di dalam ruangan luas yang sepi. Daniel sudah menunggu, mengenakan mantel tebal, wajahnya sebagian tertutup syal. Matanya gelisah, seperti seseorang yang sudah lama diburu. "Kalian benar-benar tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi," kata Daniel dengan suara serak. "Organisasi itu sudah ada sejak zaman para raja. Mereka ada di balik setiap peperangan, setiap kebangkitan, bahkan setiap runtuhnya peradaban. Kitab yang kalian cari bukan sekadar teks tua. Itu kebenaran yang bisa menghancurkan dunia." Leila menatapnya penuh penasaran. "Jadi benar kitab itu masih ada?" Daniel mengangguk. "Ya, dan saya tahu di mana. Tapi, ia terdiam sebentar. Saya tidak yakin harus memberitahu kalian. Jika kalian gagal, mereka akan menemukan saya. Jika kalian berhasil, dunia akan kacau." Alex menatapnya tajam. "Kami tidak mencari kitab itu untuk kekuasaan. Kami mencarinya karena manusia berhak tahu kebenaran." Daniel tersenyum getir. Itu yang dikatakan semua orang yang pernah mencoba. Dan sebagian besar dari mereka mati. Pertemuan itu berakhir dengan Daniel memberikan sebuah kode akses ke arsip rahasia di Wina. Itu seharusnya menjadi langkah berikutnya. Namun, saat mereka keluar dari gudang, Alex merasakan sesuatu yang janggal. Ia meraih Leila dan menahannya. "Tunggu," bisiknya. Sekejap kemudian, suara tembakan menggema. Peluru menghantam pintu besi tempat mereka berdiri. Alex segera menarik Leila berlindung di balik kontainer. Dari kejauhan, bayangan orang-orang bersenjata mendekat. Mereka jelas bukan orang sembarangan. Organisasi bayangan sudah tahu pertemuan ini. Alex melepaskan beberapa tembakan balasan, lalu berlari bersama Leila ke mobil yang diparkir di luar gudang. Mereka melarikan diri dengan kecepatan tinggi, melintasi jalanan sempit Praha. Leila gemetar, sementara Alex fokus pada setir. "Apa mungkin Daniel menjebak kita?" tanya Leila dengan suara bergetar. Alex tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, keraguan itu muncul. Keesokan harinya, mereka tiba di Wina. Namun di tengah perjalanan penelitian mereka di arsip rahasia kota itu, kebenaran mengejutkan terungkap. Saat Alex kembali ke hotel, ia mendapati pintu kamar terbuka. Di dalam, Leila tidak ada. Hanya sebuah catatan singkat di meja. "Jangan mencariku. Ini demi keselamatan kita berdua." Alex meremas kertas itu.
Hatinya terasa berat. Ia tahu Leila tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Sesuatu pasti terjadi. Ia memeriksa rekaman kamera pengawas hotel dengan akses khususnya, dan di sana ia melihatnya. Leila dibawa pergi oleh seseorang yang sangat ia kenal, Daniel Harker. Pengkhianatan itu menusuk hati Alex. Daniel yang berpura-pura menjadi informan, ternyata bekerja untuk organisasi bayangan. Ia menggunakan Leila sebagai sandera agar Alex menyerahkan data fragmen manuskrip yang mereka miliki. Kini Alex harus membuat keputusan sulit, menyelamatkan Leila dengan risiko kehilangan semua data, atau tetap mengejar kitab dengan kemungkinan mengorbankan nyawa Leila. Di sebuah kamar kecil, Alex duduk sendirian. Pistol tergeletak di meja, berkas-berkas berserakan. Ia memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Selama ini ia terbiasa menghadapi dilema moral, tapi kali ini berbeda. Leila bukan sekadar rekan misi. Ia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Melepaskannya berarti mengkhianati nuraninya sendiri. Namun di sisi lain, jika ia memilih menyelamatkan Leila dengan menyerahkan semua data, organisasi bayangan akan tetap menang. Kebenaran akan kembali terkubur, dan semua perjuangan mereka akan sia-sia. Malam itu, Alex membuat keputusan. Ia akan menyelamatkan Leila, tanpa menyerahkan data. Itu berarti ia harus menghadapi organisasi bayangan secara langsung, melawan permainan mereka dengan caranya sendiri. Ia menghubungi Sloan di CIA untuk terakhir kalinya. "Aku tidak bisa lagi menjalankan misi ini sesuai protokol," katanya. "Ini bukan hanya tentang manuskrip. Ini tentang hidup dan mati. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang." Sloan terdiam lama sebelum menjawab. "Kalau begitu, kau sedang berjalan di jalur yang tidak bisa kembali, Alex. Tapi mungkin memang itu satu-satunya cara." Alex menutup telepon, lalu bersiap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Tidak ada lagi tempat untuk ragu. Kebenaran, pengkhianatan, dan pilihan moral kini berpadu dalam satu titik. Menyelamatkan Leila sambil tetap menjaga rahasia manuskrip agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan Alex bersumpah, ia tidak akan menyerah sampai akhir. Hari itu, Alex dan Leila berdiri di dalam sebuah gua kuno di sebuah wilayah terpencil di Turki. Perjalanan panjang mereka akhirnya mengantarkan ke pintu rahasia yang selama berabad-abad dijaga oleh legenda. Dinding gua dipenuhi ukiran simbol kuno yang identik dengan fragmen manuskrip yang selama ini mereka kumpulkan. Jantung Leila berdegup kencang, sementara Alex menyiapkan senter dan senjata, berjaga-jaga jika ada jebakan. "Alex," suara Leila bergetar. Ini persis dengan yang ditulis dalam catatan biarawan abad pertengahan di Berlin. Bahwa kitab itu disembunyikan di perut bumi, di mana cahaya dan gelap berdamai. Alex mengangguk. Ia menempelkan telapak tangannya pada salah satu ukiran berbentuk matahari. Lalu terdengar bunyi mekanisme kuno berderak. Dinding batu perlahan terbuka, menyingkap sebuah ruang kecil dengan peti kayu tua di tengahnya. Dengan hati-hati mereka mendekat. Leila berlutut. Tangannya gemetar saat membuka kunci karatan. Ketika peti terbuka, udara pengap bercampur aroma kertas tua menyeruak. Di dalamnya, tergeletak sebuah kitab tebal dengan sampul kulit berwarna hitam kecoklatan. Ukiran emas di sampulnya masih terlihat jelas, meskipun sudah usang dimakan waktu. Leila meneteskan air mata. "Kita menemukannya, Alex. Inilah kitab yang hilang itu." Alex menatap kitab itu lama, lalu mengangguk. "Ya, semua perjalanan, pengkhianatan, dan korban yang jatuh membawa kita ke sini." Leila membuka beberapa halaman. Tulisan kuno memenuhi lembaran, dengan bahasa yang sebagian ia kenali, sebagian lagi sama sekali asing. Namun pesan yang tersirat sangat jelas. Kitab ini menyimpan ajaran spiritual yang menghubungkan umat manusia, menghapus sekat-sekat agama dan budaya yang selama ini memisahkan. "Jika dunia membaca ini," kata Leila dengan suara bergetar,
segala doktrin yang memecah belah bisa runtuh. Sejarah akan ditulis ulang. Manusia akan tahu bahwa kebenaran bukan milik satu kelompok saja. Namun sebelum mereka bisa mencerna lebih jauh, suara langkah bergema dari dalam gua. Alex langsung menodongkan pistol. Dari kegelapan, muncul beberapa pria bersenjata lengkap, anggota organisasi bayangan. Mereka datang dengan wajah tanpa emosi, siap merebut kitab itu. "Serahkan kitab itu," kata salah seorang dengan nada dingin. "Ia tidak boleh terlihat dunia." Alex menegang, melindungi Layla di belakangnya. "Selama aku hidup, kalian tidak akan menyentuhnya." Ketegangan memuncak. Tembakan peringatan memantul di dinding gua. Layla memeluk kitab erat-erat, sementara Alex mencari celah untuk kabur. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melarikan diri ke lorong sempit di sisi gua, meninggalkan para pengejar dalam kebingungan. Mereka berhasil keluar, terengah-engah di bawah cahaya matahari sore. Kitab itu masih di tangan Layla, hangat seakan memiliki nyawa. Ia menatap Alex, wajahnya penuh campuran takut dan harapan. "Alex," katanya, "kita sekarang memegang rahasia yang bisa mengubah dunia." Pertanyaannya, apakah dunia siap menerimanya? Alex menatap jauh ke horizon, menyadari pertanyaan itu tidak punya jawaban mudah. Tetapi satu hal pasti, mereka baru saja membuka pintu kebenaran yang selama berabad-abad dikunci rapat. Dan pintu itu tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Malam itu, Alex dan Layla bersembunyi di sebuah rumah tua di pinggiran kota kecil. Kitab suci yang mereka bawa tergeletak di meja kayu reot, disinari cahaya lampu minyak yang redup. Layla sibuk menyalin beberapa halaman penting, sementara Alex berjaga di jendela, matanya tak lepas dari jalanan gelap di luar. "Aku masih tidak percaya, Alex," kata Layla pelan. "Kita benar-benar memegang kunci sejarah umat manusia. Besok, jika kita publikasikan, dunia akan berubah." Alex tidak segera menjawab. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya sejak mereka membuka peti itu. Dengan hati-hati, ia meraih kitab, meneliti kembali detail sampul dan lembarannya. Sesuatu terasa janggal. Tekstur kulit, tinta yang terlalu utuh untuk sebuah naskah berusia ribuan tahun. "Layla," suara Alex berat, "kitab ini bukan yang asli." Layla menatapnya kaget. "Apa maksudmu?" Alex menunjuk simbol kecil di halaman belakang, tanda modern dari seorang pemalsu terkenal. "Yang kita temukan hanya replika. Aslinya, mungkin sudah lama dipindahkan. Mungkin disembunyikan di tempat yang jauh lebih aman." Keheningan menyelimuti ruangan. Layla menutup wajahnya dengan kedua tangan, antara kecewa dan lega. "Jadi, semua perjuangan kita hanya membawa kita pada bayangan dari kebenaran itu sendiri." Alex menghela napas. "Mungkin memang begitu. Tapi lihat, bahkan replika ini saja sudah membuat kita sadar betapa besar rahasia yang selama ini ditutup-tutupi. Bayangkan jika yang asli benar-benar muncul." Layla menatap Alex dengan mata berkaca-kaca. "Lalu apa yang kita lakukan sekarang?" Alex menatap keluar jendela, ke arah gelap malam. Kadang kebenaran terlalu besar untuk dipaksa lahir ke dunia. Tugas kita mungkin bukan mengungkapnya, tapi menjaganya, sampai saat yang tepat tiba. Dan malam itu, dengan kitab replika di tangan mereka, Alex dan Layla menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja berubah arah, dari sekadar membongkar rahasia, menjadi penjaga kebenaran yang belum siap disambut dunia.